Menjelang Natal dan Tahun Baru, umumnya kita ini berkumpul bersama dengan keluarga untuk merayakan bersama. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga harus membatasi tentunya merayakan kebersamaan tersebut untuk membantu menekan penularan virus COVID-19. Berdasarkan rangkuman tim Litbang CNN Indonesia, berikut ini kami bagikan sejumlah kiat untuk Anda agar bisa meminimalisir risiko penularan COVID-19 jika memang harus berkumpul bersama dengan sanak saudara. Memang ya kalau momen Natal dan Tahun Baru, khususnya mungkin bagi Anda yang merayakan Natal, ini biasanya ngambil cuti dari sebelum Natal hingga lewat Tahun Baru nanti. Tapi ini sejumlah kiat untuk tetap aman apabila memang Anda ini harus berkumpul bersama dengan keluarga. Yang pertama, ini dari segi transportasi, ini ada dua jenis transportasi tentunya untuk beraktivitas, yakni transportasi umum dan juga transportasi pribadi. Yang pertama, jika Anda memang harus misalnya menggunakan transportasi umum gitu ya, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga Darat sudah mengatur dengan jelas aturan aman di masing-masing moda transportasi seperti misalnya jam operasionalnya, kemudian kapasitas penumpang, dan juga aturan penggunaan masker yang wajib Anda patuhi. Jadi tinggal kita yang wajib untuk mematuhinya. Apalagi memang kalau naik kendaraan umum ini lebih rentan gitu ya penularan virus COVID-19. Nah sedangkan misalnya Anda juga naik kendaraan pribadi, ini juga nggak boleh lengah protokol kesehatannya jika mengacu pada aturan PSBB di Jakarta, di mana saat ini masih di tahap PSBB transisi, maka jumlah orang maksimal di dalam mobil atau kendaraan Anda ini adalah 50% dari kapasitas dan juga penumpang yang harus mengenakan masker. Jadi tetap ya, walaupun naik kendaraan pribadi, sekali lagi ini juga tidak artinya Anda lengang dalam protokol kesehatan. Dan kemudian juga misalnya kalau kita lihat di transportasi, kemudian Anda juga harus ingat yang namanya pesan ibu. Selain tadi di transportasi sebelum jalan ke rumah saudara, ini juga kita harus ingat pesan ibu 3M yang pasti menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Jika Anda merasa perlu menggunakan tambahan seperti misalnya face shield, ini sangatlah dianjurkan. Kemudian juga hindari juga menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut selama Anda berkumpul bersama keluarga dan saudara. Dan apabila memang harus gitu ya, misalnya untuk menyentuh bagian-bagian tadi, maka sering-seringlah Anda untuk mencuci tangan, terutama dengan air mengalir selama 20 detik ketika berpindah-pindah memegang barang yang banyak disentuh orang. Apalagi misalnya banyak keluarga gitu kan, misalnya pinjam-pinjaman handphone, itu juga harus lebih waspada. Selain itu juga pastikan untuk tetap menjaga jarak, jadi walaupun berkumpul bersama keluarga rame-rame, tapi tetap berikan jarak yang bertujuan untuk menghindari droplet orang lain dan sebaliknya menghindarkan juga orang lain dari droplet kita. Karena dalam hal bertemu dengan kerabat ataupun keluarga, ini juga hindari bersentuhan seperti bersalaman atau saling berpelukan. Jadi jangan mentang-mentang kita anggapnya, oh ini saudara, kita dekat, tapi akhirnya kita abai dengan protokol kesehatan. Dan sebisa mungkin ini pertemuan kerabat dilakukan di ruang terbuka. Jadi misalnya kalau kira-kira ruangannya tertutup, mungkin Anda bisa membuka jendela agar sirkulasinya juga lebih baik gitu ya. Nah kemudian misalnya ini sudah selesai menerapkan protokol kesehatan dari tadi sebelum berangkat, kemudian setelah di rumah saudara atau rumah kerabat, ini yang juga penting atau belum selesai kita menerapkan aturan protokol kesehatan. Yang juga tidak kalah penting adalah tetap aman saat merayakan kebersamaan, ini saat kita pulang. Ini masker dan juga semua perlengkapan yang Anda gunakan tadi gitu ya, lalu dicuci dengan deterjen, kemudian juga hindari kontak fisik dengan penghuni rumah dan juga menyentuh perabotan. Jadi misalnya baru pulang nih langsung barang-barang tadi disisihkan dan bersihkan diri Anda dengan mandi dan juga keramas. Kemudian jangan lupa juga istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh sehingga walaupun misalnya kita berkumpul bersama berkeluarga tapi kita tetap sehat gitu ya. Dan ini juga tidak kalah penting, ini adalah barang-barang yang harus ada atau wajib ada di tas Anda selama beraktivitas di masa new normal. Yang pertama udah pasti adalah tisu basah dan juga tisu kering yang diperlukan untuk membersihkan permukaan pada benda mati, dan penggunaan tisu basah yang mengandung alkohol ini menjadi pilihan tepat selanjutnya. Dan selanjutnya ini adalah cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, sepertinya sudah wajib ini ada di tas kita ya. Cairan ini digunakan sebagai pengganti air dan juga sabun antiseptik untuk mencuci tangan. Dan disarankan untuk tidak hanya membawa satu masker. Ini juga yang sering kita mungkin sering lupa nih, bawa masker hanya satu. Ini bawa masker cadangan saat beraktivitas karena Anda harus mempersiapkan 2 hingga 3 lembar masker yang bisa diganti. Alasannya kenapa? Karena masker ini harus rajin diganti setiap 4 jam sekali agar kesehatan kulit yang tertutup masker ini tetap terjaga. Sebagai langkah pencegahan penularan virus corona, Anda juga perlu membawa peralatan makan hingga alat ibadah pribadi. Selain itu,
Anda juga perlu untuk membawa sabun pencuci tangan pribadi, jadi bawa sabun sendiri ya, untuk mencuci tangan di mana saja tanpa perlu khawatir kehabisan sabun pencuci tangan. Dan tentunya selain vitamin, sediakan juga cemilan sehat seperti misalnya buah-buahan, agar sistem kekebalan tubuh tetap terjaga. Dan meski demikian, tetap tidak bepergian keluar rumah adalah pilihan terbaik saat pandemi seperti saat ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk merayakan kebersamaan, misalnya video call gitu ya. Salah satunya tadi dengan panggilan video yang ya sudah banyak platformnya bisa Anda manfaatkan.